Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Kali ini kita akan membuat mini bear atau beruang yang kecil ini yang bisa digunakan sebagai hiasan ataupun dijadikan sebagai kait untuk sanitizer holder seperti ini, sanitizer cover, ataupun diaplikasikan pada benda-benda atau barang-barang lainnya. Pembuatan mini bear ini menggunakan benang jahit 10 ply. Di sini saya pakai benang handmade by Ocha, warna kecoklatan. Warna lain juga bisa, silahkan saja, contohnya seperti ini. Kemudian saya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 4 atau 2,5 mm. Sini kita juga akan butuh sedikit benang sulam warna hitam, kemudian jarum, dan jarum pentul, kemudian juga stitch marker, sedikit dakron, lalu gunting. Terkadang saya juga menggunakan tang kecil untuk membantu saat menarik jarum saat penyulaman ataupun penjahitan ketika tangan saya terasa licin. Bila menggunakan benang yang helaiannya lebih besar daripada benang yang saya pakai, bisa menghasilkan boneka atau amigurumi yang lebih besar. Lebih kecil dari ini juga hasilnya akan jadi lebih kecil. Jadi ukuran dari hasil rajutan itu juga dipengaruhi dari ukuran helaian benang maupun hakpen. Untuk membuat bagian telinga, kita mulai dengan membuat 2 chain. Kemudian round 1 dimulai di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita isi dengan 6 SC. Sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Silakan pasang stitch marker pada stitch pertama apabila teman-teman khawatir kesulitan mencari stitch pertama. Lalu round 2 kita buat 6 SC lagi. Jadi di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC. Di sini kita tidak membuat slip stitch untuk mengakhiri tiap round. Jadi di sini kita bekerjanya terus memutar ya, continuous round seperti obat nyamuk. Jadi silahkan diisi setiap stitchnya dengan 1 SC lagi. Sebentar, punya saya perbaiki dulu. Satu, 2, 3, 4, 5,
6. Lalu setelah itu buat satu chain sebelum putus benang, fungsinya sebagai pengaman supaya benang tidak mudah lepas atau terurai. Dan sisakan benang cukup panjang sebelum dipotong ya, karena nanti akan kita gunakan untuk menjahit ke bagian kepala. Telinga silakan untuk membuat 2 buah. Hasilnya untuk bagian telinga seperti ini. Telinga tidak perlu diisi dengan dakron. Sekarang kita akan membuat kepalanya. Diawali dengan membuat 2 chain. Kemudian kita mulai round 1 di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung. Kita bergeser ke kiri. 1, 2. Di sini kita isi dengan 6 SC. Sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Karena kita bekerja dalam continuous round, jadi tidak perlu membuat slip stitch, kita lanjutkan langsung. Round 2 kita buat 6 increase. Di sini, di setiap stitch kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam satu stitchnya. Sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch. Silakan pasang stitch marker sebagai penanda awal round. Jadi pasangnya pada stitch pertama. Kita lakukan lagi di sebelahnya. Kita isi dengan 2 SC di dalam satu stitchnya. Silakan dikerjakan sampai dengan satu putaran. Yang dimaksud dengan satu putaran adalah sampai dengan kembali pada stitch terakhir bertemu dengan stitch marker ya, sampai dengan stitch sebelahnya stitch marker. Setelah selesai, silakan dihitung kembali jumlah stitchnya. Jadi pastikan bahwa jumlah stitchnya adalah 12 stitch, tidak lebih ataupun kurang. Kita lanjutkan round 3. Pada round 3 kita lakukan pengulangan SC kemudian increase sebanyak 6 kali. Artinya pada stitch yang pertama ini kita isi terlebih dahulu dengan SC, lalu sebelahnya increase. Ini adalah pengulangan pertama kita. Lakukan ini, yaitu pengulangan SC kemudian increase sebanyak 5 kali lagi. Jadi nanti sampai dengan akhir dari stitch yang di sini. Di sini SC, kemudian sebelahnya increase. Begitu juga dengan sebelahnya lagi. SC, kemudian increase. Begitu seterusnya ya. Sampai dengan akhir dari round 3 ini. Setelah selesai, tolong dipastikan jumlah stitchnya adalah 18 stitch. Lalu kita lanjutkan round 4.
Dari round 4 sampai dengan round 8 kita cukup membuat 18 SC di setiap roundnya. Jadi sebanyak 5 round kita hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya. Hanya berulang-ulang terus seperti itu sampai dengan round 8. Kita lakukan berarti pengulangannya sebanyak 5 round. Sampai dengan round 8 hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan round 9. Di round 9 kita buat pengulangan SC kemudian decrease sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 9 kita akan punya 12 stitch. Jadi di sini kita buat SC terlebih dahulu. Kemudian di sebelahnya kita buat decrease. Decrease ini sama dengan pengurangan ya. Jadi 2 SC dijadikan 1 atau SC two together. Di sini untuk pembuatan decrease-nya saya melakukan invisible decrease. Jadi kita memasukkan hakpen hanya pada bagian front loop saja. Ini sudah saya masukkan ke front loop yang pertama. Kemudian tanpa kait benang kita masukkan hakpen ke front loop SC yang berikutnya. Lalu setelah itu kait benang dan lewatkan melalui kedua front loop tadi. Sehingga di hakpen kita akan punya 2 loop, lalu kait benang dan lewatkan kedua loop tersebut. Seperti ini ya cara untuk melakukan decrease-nya. Ini adalah pengulangan pertama. Sekarang kita lakukan pengulangan yang kedua. SC, kemudian decrease. Di sini masukkan front loop, masukkan front loop. Lalu setelah itu kait benang, lewatkan melalui kedua front loop tadi, lalu kait benang seperti ini. Ini adalah pengulangan kedua. Jadi silakan lakukan 4 kali pengulangan lagi. Setelah itu kita akan mulai mengisi dengan dakron karena lubangnya semakin mengecil. Silakan diisi dakron. Lalu setelah itu round 10 kita buat 6 decrease. Jadi kita buat decrease-nya sebanyak 6 kali secara berturut-turut. Sehingga di akhir dari round 10 kita akan punya 6 stitch. Satu, dua, dan diteruskan dulu. Setelah selesai melakukan 6 kali decrease, kita akan putus benang. Biasanya sebelum putus benang saya menambahkan 1 chain. Kali ini tidak perlu tambah 1 chain. Kita putus benang cukup panjang karena nanti akan dibutuhkan. Misalkan boneka mini beruang ini akan kita jadikan aplikasi pada suatu barang. Berarti kan kita perlu menjahitkannya. Jadi kita akan butuh benang yang cukup panjang ya, supaya nanti tidak khawatir kekurangan, supaya penjahitannya juga lebih kuat. Seperti ini, lepas benangnya, kemudian rapikan dulu.
Selagi masih ada lubang, jika teman-teman merasa masih kurang isian dakron, silakan diisi terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan menutup lubangnya. Untuk penutupan lubang, kita gunakan hakpen, kemudian masukkan dari arah depan di bagian front loop dari setiap stitchnya. Jadi nanti kait benang melewati front loop ini. Seperti ini. Kemudian masukkan lagi dari front loop, kait benang, kemudian tarik. Seperti ini lakukan di ke-6 front loop ya. Tadi karena tersisa 6 stitch. Ini saya melakukan sudah yang ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Setelah selesai memasukkan benang, menarik benang di setiap front loop, kita tarik benang ini sehingga dia akan menutup dengan rapat. Seperti ini hasilnya untuk bagian kepala mini bear kita. Di sini tampilannya kurang rata ya, jadi dia seperti agak muncul seperti ini. Nah, kita dibantu dengan jarum, masukkan sisa benang ke jarum, lalu kita tusukkan di sini, keluarkan bawah, kemudian tarik. Sehingga permukaannya akan lebih rata. Seperti ini. Lalu ini dari bagian bawah bisa kita tusukkan lagi supaya dia lebih kuat ya, tertahan di sini. Nah, seperti ini. Kenapa saya letakkan di tengah? Karena nanti misalkan mau dijahitkan, misal dijahitkan pada sanitizer cover ini ya, kita pastinya akan meletakkan posisinya di pertengahan seperti ini penjahitannya. Jadi supaya tidak perlu memindahkan lagi posisinya, jadi sudah saya letakkan di pertengahan seperti ini. Kita sisihkan dulu, lalu kita lanjutkan untuk merajut bagian muzzle-nya. Di sini menggunakan warna benang putih atau ivory nih ya, kode warna yang saya pakai. Jadi teman-teman silahkan pakai warna apa saja yang diinginkan. Untuk menjahit bagian muzzle di sini kita awali dengan sisa atau awalan benang cukup panjang. Ini fungsinya nanti untuk membantu kita saat penjahitan. Karena apabila disisakan pendek, biasanya sisa benang ini justru akan mempersulit kita saat penjahitan. Jadi sisakan cukup panjang, sekitar 10 cm. Baru di situ kita mulai. Kita buat 2 chain. Kemudian di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di situ kita isi dengan 6 SC. Setelah membuat 6 SC, di sini tanpa perlu membuat satu chain, kita akan putus benang. Di sini tidak perlu membuat slip stitch juga ya teman-teman. Jadi biarkan seperti ini. Kita putus benang cukup panjang, sekitar 15 cm, untuk membantu kita menjahit
nantinya. Walaupun ini terlihat kecil, tapi kita tetap butuh benang cukup panjang karena untuk menyembunyikan atau memperkuat jahitan, kita akan menusukkannya berkali-kali di stitch-stitch lain dari bagian kepala ini. Jadi butuhnya kita juga kalau pendek itu kesulitan nanti saat menjahitkan, jadi butuhnya tetap agak panjang ya untuk mempermudah kita saat finishing. Semua bagian dari bear ini sudah selesai kita rajut bersama. Sekarang kita lanjutkan bagian penjahitan. Untuk penjahitan, di sini peletakan telinga di satu stitch sebelum puncak ya, sini. Kemudian untuk muzzle di round keempat, jadi ini round awal ya, saya untuk round awal saya letakkan bawah, sedangkan round terakhir saya letakkan di atas. Jadi di sini 1, 2, 3, dia di sekitar round 4 di sini. Seperti ini, kita jahitkan dulu bagian muzzle bisa, atau mau telinga juga bisa. Hati-hati tertusuk karena amigurumi kita ini kecil, jadi sisa dari jarum akan keluar dari amiguruminya. Saya akan jahit dari bagian muzzle terlebih dahulu. Ini adalah benang awal ya, benang awal, sedangkan ini benang yang akhir. Benang awal ini kita masukkan menembus sampai belakang. Stitch mana saja bebas ya. Kemudian jadi dia akan lebih aman atau kuat tertahannya. 1, 2, 3, 4 ya, sini. Karena terkadang bergeser, jadi lebih baik dipastikan saja. Kemudian kita masukkan lagi jarum ke stitch di mana dia tadi keluar. Seperti ini, keluarkan di bagian muzzle. Seperti ini, tarik sampai di belakang, masuk ya. Jadi tidak terlihat dari bagian luar. Kemudian masukkan lagi. Setelah itu bisa putus benang. Dengan seperti ini, muzzle-nya akan lebih kuat. Tidak mudah lepas. Sisa benang yang di permukaan bisa dimasukkan. Seperti ini. Lalu diteruskan dengan menjahit bagian telinga. Untuk penjahitan bagian telinga, maaf ya, muzzle belum selesai ini ternyata. Iya, yang tadi baru merapikan sisa benang ya. Untuk penjahitannya, ini saya menggunakan sebagian helai dari benang saya. Jadi ini awalnya adalah benang dengan 10 ply. Jadi di sini saya urai dulu. Saya akan pakai sebagian untuk menjahit. Hasilnya nanti akan lebih rapi karena ini bagian-bagian yang perlu dijahit kan kecil. Jadi bila menggunakan benang yang cukup besar helaiannya, dia sedikit kurang rapi, tapi bila menggunakan yang kecil dia akan rapi tampilannya.
Seperti ini, tusukannya tembus ke belakang. Kemudian kembalikan dan keluarkan di bagian muzzle. Jadi penjahitannya seperti itu ya teman-teman. Jadi keluar masuk di situ sampai dengan dirasa muzzle-nya sudah terjahit dengan kuat. Silakan dilanjutkan terlebih dahulu sambil dicek posisinya supaya tidak banyak bergeser, supaya hasilnya dia tetap berada di tengah dari wajah mini bear kita. Bila hasil jahitannya sudah dirasa kuat dan kita sudah mau mengakhiri, di sini kita bisa selip-selipkan atau tusuk-tusukkan sisa benang ke stitch-stitch yang ada di sekitarnya seperti ini. Nah, begitu juga dengan benang yang tidak sempat kita pakai. Juga nanti cara merapikannya cukup dengan diselip-selipkan seperti ini. Benang yang ini juga seperti itu ya, benang yang tidak terpakai ini tinggal dirapikan, diselip-selipkan sampai dengan dirasa sudah cukup kuat, tidak khawatir lepas lagi, lalu putus benang. Hasilnya setelah penjahitan seperti ini. Untuk bagian telinga sama seperti penjahitan di bagian muzzle. Jadi hanya menggunakan sebagian dari helaian benangnya. Ini masih sisanya belum saya rapikan. Seperti ini. Sekarang kita akan buat sulaman pada bagian hidung ataupun mata. Saya pakai benang sulam warna hitam. Sini di salah satu ujungnya sudah saya buat simpul. Jadi nanti saat dijahitkan saya lewat bagian bawah seperti ini. Keluarkan di bagian dekat muzzle di sini. Sebentar. Di sini. Lalu tarik sehingga nanti simpul benang ini akan tertahan di bagian bawah sini. Nah, jadi dia lebih aman ya, lebih kuat. Masukkan di tengah-tengah dari muzzle, lalu keluarkan di bagian atas muzzle lagi sehingga nanti akan terlihat seperti membentuk garis miring. Jadi nanti seperti membentuk segitiga. Seperti ini. Ukuran segitiganya silahkan disesuaikan saja. Teman-teman ingin hidung yang lebar atau sempit, silahkan saja. Nanti sulaman benang hitamnya usahakan penuh sehingga tidak terlihat ada bagian putih-putih dari muzzle yang menyelip di antara benang-benang hitam ini. Seperti ini saja caranya. Silahkan teman-teman teruskan dulu untuk menyulam bagian muzzle-nya. Membentuk hidung seperti ini. Diteruskan dulu ya. Setelah selesai, dirasa sudah cukup membuat bagian hidungnya. Ini terakhir. Lalu kita akan arahkan jarum ke bagian atas karena kita akan membuat sulaman mata. Untuk bagian mata, teman-teman bisa membentuk lengkung ataupun mau garis lurus juga bisa.
Silahkan saja dikreasikan oleh teman-teman. Ingin seperti apa ya? Seperti ini misalnya. Jika dirasa nanti ini tidak memuaskan ya hasilnya, bisa dilepas karena ini benangnya tidak paten ya. Seperti ini. Kalau kesulitan bisa dibantu dikeluarkan di bagian belakang, nanti jangan lupa untuk dimasukkan lagi di stitch yang sama. Seperti ini, lalu dikeluarkan di stitch yang diinginkan. Seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa kreasikan sendiri untuk sulaman bentuk matanya. Nah, seperti ini. Lalu sisa benang bisa di slip-slipkan seperti biasanya. Di stitch-stitch di sekitar kepala, lalu nanti putus benang. Hasilnya kurang lebih seperti ini, dan mini bear kita sudah siap untuk dijahitkan. Bisa dijahitkan di mana saja ya. Apabila ingin membuat sanitizer cover atau holder seperti ini, link ke video tutorialnya saya sertakan di description box. Seperti ini kurang lebih hasilnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.